Agar kalau kita melihat data Bank Indonesia sekali lagi untuk SRBI di bulan September yang peminatnya ini lebih dari 1 triliun rupiah. Begitu bahkan nanti juga akan ada lelang SVBI dan SUVBI di 21 November. Apakah menurut Anda ini akan menggerus likuiditas falas di perbankan kita? Harusnya kalau lihat dari likuiditas falas itu tidak. Karena memang kalau kita lihat on a daily basis, misalnya hariannya itu yang masuk ke Bank Indonesia melalui instrumen yang namanya BI Term Depo Falas Overnight, likuiditas itu masih banyak, kurang lebih hampir 7 sampai 8 billion US dollar. Cuman memang rata-rata pemain pasar menempatkannya di jangka pendek, terutama dalam hal ini overnight. Karena mungkin seperti narasi yang kita lihat sendiri higher for longer itu biasanya pemain pasar itu akan wait and see, menunggu bagaimana perkembangan berikutnya terutama daripada pasar. Tapi liquidity sebetulnya cukup ample dalam hal ini. Kalau kita bilang dari US dollar, mungkin memang ada terjadi perebutan dalam hal ini, ada di kalangan perbankan pun misalnya ada yang memberikan dalam hal ini tabungan ataupun deposito yang lebih tinggi untuk menarik masuknya US dollar ke masing-masing bank itu adalah suatu hal yang wajar. Tetapi kalau kita lihat dari keseluruhan di dalam sistem, sebetulnya masih cukup ample. Jadi harusnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Bahkan mudah-mudahan dengan adanya instrumen baru ini, paling tidak kalau misalnya nanti ada inflow kembali ke pasar, terutama dari asing, paling tidak mereka mempunyai pilihan lagi untuk menempatkan di dalam instrumen yang bernama SVBI ini. Dalam hal ini falas begitu. Baik, apakah menurut Anda SVB ini akan efektif untuk bisa menarik dana dari investor global ke dalam negeri dan juga di tengah kemungkinan The Fed yang akan masih hawkish ini, bahkan mungkin di tahun depan juga masih akan berlanjut begitu. Sentimen-sentimen apa yang bisa mendatangkan capital inflow? Mungkin untuk sementara waktu sampai dengan akhir tahun itu belum, karena kita lihat juga narasi higher for longer itu. Tetapi paling tidak apa yang sudah diciptakan, terutama oleh dalam hal ini oleh Bank Indonesia, itu paling tidak menambah pilihan investasi kalau sampai nanti inflow akan masuk. Mungkin sementara ini belum, tetapi kalau kita melihat data-data yang keluar nanti akan semakin positif, taruhlah misalnya inflasi yang keluar besok malam eh, ternyata di bawah survei. Survei sebenarnya mengatakan 3,3% gitu untuk besok. Tapi kalau misalnya keluar besok 3%, itu kan berarti memang akan terjadi biasanya inflow lagi karena memang bisa diartikan market akan risk on lagi. Dalam hal ini dolar yang diwakilkan oleh dolar indeks itu bisa turun. US Treasury pun yang sekarang kita lihat sudah berada di angka 4,65 untuk 10 tahun pun bisa turun. Sehingga akhirnya memang biasanya inflow itu akan masuk ke negara-negara yang memang mempunyai yield yang cukup menarik. Terutama dalam hal ini Indonesia kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, katakanlah our peer countries di Asia Tenggara. We are one of the best dalam hal ini yang mempunyai yield yang masih menarik. 10 tahun kita sekarang di 6,85 katakan. Filipina negara tetangga kita itu di bawah kurang lebih 6,75. Negara-negara lain lagi terutama di kawasan Asia itu jauh di bawah. Jadi sebetulnya kita masih menarik begitu. Jadi ini it's only a matter of time aja. Kalau memang nanti kita lihat marketnya akan berbalik, terus kita memang lihat ada risk on lagi di dalam pasar, lalu biasanya menjelang akhir tahun juga biasanya akan sentimen-sentimen positif akan muncul. Mudah-mudahan memang harusnya kita akan melihat lagi inflow yang akan masuk kembali, terutama ke dalam sistem begitu sih. Baik, Pak Birger, kalau dari pengamatan Anda, apakah investor global ini melihat menurunnya pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga ini menjadi salah satu penambahan risiko untuk bisa menaruh dananya di dalam negeri? Harusnya sih tidak. Dalam hal ini kalau kita lihat investor global itu biasanya mereka bermainnya cepat. Cepat dalam arti mungkin kita di masa lalu ingat apa yang ada namanya hot money misalnya begitu. Jadi biasanya mereka akan mencari yield yang tinggi ataupun misalnya masih terdapat interest rate differential yang menarik. Di situ mereka akan masuk. Mungkin on the long term basis di pasar kita tidak melihat itu. Tetapi kalau harusnya dengan keadaan yang sekarang di mana fundamental kita cukup baik, cadangan devisa kita cukup baik, dolar rupiah walaupun memang ada tekanan dan kita lihat sendiri juga barusan walaupun memang sampai BI sampai harus terpaksa menaikkan suku bunganya, itu paling tidak untuk stabilisasi rupiah, tetapi secara keseluruhan sebetulnya masih dalam range yang wajar dan stabil begitu. Compare dengan mata uang negara lainnya,
kita masih termasuk yang depresiasinya cukup tidak terlalu tinggi begitu sih. Baik, kita beralih ke Pak Anggito. Pak Anggito, kurang lebih 1 bulan lagi kita akan sampai ke akhir 2023. Apakah menurut Anda di kuartal 4 ini pertumbuhan ekonomi kita bisa jauh lebih baik dari di kuartal 3? Dan apakah ini akan mempengaruhi minat investor menurut pandangan Anda? Secara siklus ya, Q4 biasanya lebih tinggi. Kalau kita lihat, kita kan dalam bentuk normal V ya, bentuknya V. Biasanya memang Q3 itu adalah pertumbuhan ekonomi year on year itu paling rendah untuk seluruh the overall year, kecuali waktu krisis ya, waktu pandemik. Jadi saya cukup yakin, apalagi kalau kita lihat Q3 ini kan government masih surplus, ya, kemudian ekspor kita tertekan ya karena harga, dan kita tidak bisa positioning dengan baik ya. Kemudian consumption kita juga kena hit karena konsumsi dilakukan pada Q1 dan Q2 yang lalu. Jadi, tetapi apakah ini berpengaruh pada investor? Tidak. Saya kira saya menggarisbawahi sampaikan Pak Birger tadi ya. Investor short term lihatnya pada spread aja. Mana ada di dunia ini yang spreadnya sampai berapa Pak Birger? 4-6% ya. Where can you find anywhere in the world? Indonesia adalah surga sebetulnya untuk investor short term ya. Kalau long term saya setuju ya. Kalau long term mungkin melihat pada iklim investasi, stabilitas politik, kemudian long term growth dan sebagainya. Tapi untuk short term sebenarnya sesimpel itu. Kalau kita sudah melihat Indonesia masuk ke investment grade, kemudian kita reform minded country dan spreadnya juga very healthy, saya kira nggak ada alasan bagi investor portofolio untuk tidak masuk kembali ke Indonesia. Apapun lihatnya nanti saya kira kita akan melihat di kuartal keempat harusnya itu terjadi pembalikan. Nah, sekarang tinggal seperti tadi yang disampaikan Pak Birger, bagaimana otoritas fiskal moneter merespon itu dengan memberikan menu ya, memberikan menu sebanyak mungkin, sehingga waktu mereka ke sini itu nyaman. Mereka cari yang satu hari ada, 2 hari ada, kira-kira gitu. 1 bulan ada, 3 bulan ada, yang long term juga ada. Jadi saya kira respon itu yang harus dipersiapkan oleh Bank Sentral dan juga Kementerian Keuangan dalam rangka untuk menyambut kedatangan tamu-tamu agung ini, untuk mereka nyaman. Investor jangan sampai mereka hit and run, mereka hanya short term saja mengambil manfaat dari spread diferensial, dan jangka pendek mudah-mudahan mereka bisa stay at least sampai dengan akhir tahunnya, sehingga pada akhir tahun kita bisa mendapatkan suatu kondisi yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Itu harapan. Tapi kalau growth, it may not be relevant ya untuk yang jangka pendek, tapi untuk jangka panjang, investor FDI, investor strategik pasti akan melihat kepada kondisi fundamental yang lebih long term. Demikian. Baik Pak, kita masih ada potensi capital outflow ini akan terjadi hingga akhir tahun. Anda lihat rupiah akan ada di level berapa di akhir tahun 2023 ini? Saya sih melihat inflow ya, tidak outflow. Ya, saya sih melihatnya inflow. Saya cukup positif ya melihat, apalagi nanti kalau MK memutuskan dan kemudian pasca demokrasi sudah akan mulai, sehingga market akan sedang melihat suatu certainty ya, dari sisi marketnya juga cukup bagus ya, spread inflasi kita bisa tekan di bawah 2%, kemudian 10-year bonds tadi 10-year itu bisa 6,85, itu kan diferensialnya kan sangat tinggi sekali ya. Jadi saya sih melihat inflow ya, harapan saya begitu. Kira-kira begitu Pak Birger? Betul Pak, saya juga Pak. Baik, capital inflow yang Bapak harapkan Pak Anggito, apakah akan membawa rupiah kembali lagi ke 15.500 di akhir tahun ini? Ya, I'm pretty sure. Ya, saya cukup yakin ya. Apakah yang penting saya kira lewat 16.000 saya kira enggak. Dugaan saya di bawah 16.000 ya, mungkin the best is 15.500 sampai 15.700 lah, kurang lebih itu. Baik, kita beralih ke Pak Birger. Pak Birger, kalau Pak Anggito tadi 15.500 hingga 15.700, menurut Anda seperti apa? Ya, sebetulnya kita sudah melihat level tersebut sesudah BI menaikkan interest rate-nya. Waktu awal bulan kita sempat melihat bahwa rupiah itu menyentuh kembali ke level 15.550. Tetapi memang sempat dulu dia naik ke 15.975 highest resistance. Tetapi harusnya kalau untuk potensi penguatan masih cukup terbuka. Jadi harusnya kalau melihat
inflow yang masuk kembali. Kalau kita lihat juga nanti perekonomian, data-data yang keluar ini akan cukup kondusif terutama untuk pelaku pasar. Harusnya 15.200, 15.300 di akhir tahun mestinya akan kelihatan di depan mata sih begitu sih.